Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap berkarya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Husain Basya, MPD, yang menjadi narasumber kita pada tema kita pada kelas virtual kali ini terkait dengan electronic book. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kita yang kedua dalam rangkaian acara kita dalam kelas virtual dengan tema electronic book atau yang biasa kita singkat dengan e-book. Yang mana pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan diskusi kita terkait dengan materi yang alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin kita sudah mulai dengan materi pembuka terkait dengan teori buku, kemudian jenis-jenis buku itu seperti apa, hingga bagaimana buku itu dibentuk ataupun disusun sehingga Bapak Ibu bisa menentukan dari sekarang ataupun yang sudah menulis buku, ditentukan jenis buku apa ataupun mata pelajaran dan jenis tulisan yang seperti apa yang Bapak Ibu ingin publikasi. Karena kalau tidak ada rencana dari awal buku apa, kemudian dari materi apa yang akan kita publikasi, ya kita nggak akan bisa mulai. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah mulai untuk menentukan kita apakah mau menulis modul ataukah buku teks. Kemudian apakah kita mau nulis resensi, kita mau terjemahkan buku, silahkan. Itu adalah pilihan Bapak Ibu untuk memulainya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk melihat bagaimana buku itu ketika sudah ditulis, kemudian dengan sistematika yang kemarin sudah sedikit dibahas, lalu buku itu dipublikasikan. Nah, lebih bagus ataupun lebih aman ketika buku yang sudah kita tulis kita publikasikan terlebih dahulu, kita daftarkan di Perpustakaan Nasional dengan menerbitkan ISBN-nya, barulah kita akan mencetak ataupun memproduksi kembali menjadi sebuah electronic book. Karena kalau kita sudah nulis kemudian tidak melalui ISBN dulu, ada kemungkinan besar untuk diplagiasi ataupun di copy ulang karyanya tersebut oleh orang lain. Jadi ketika sudah buku tersebut ditulis dengan sistematika yang benar, kemudian di ISBN-kan, kemudian barulah kita akan membuat sebuah electronic book yang akan dibahas pada hari selanjutnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana meng-ISBN-kan buku atau mempublikasi sebuah buku. Apakah itu modul, apakah itu buku teks, ataupun buku yang lainnya. Oleh sebab itu, tetap menyimak sampai dengan akhir acara. Dan kita akan buka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini, semoga menjadi amal ibadah dan bernilai manfaat buat kita semua. Amin. Baik, untuk kesempatan pada sesi pertama, kita akan melanjutkan materi terkait dengan publikasi buku. Dan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Husain Basya, MPD, untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak narasumber.
Terima kasih Pak Dr. Muhammad Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa-mahasiswi ataupun para pemerhati pendidikan yang mengikuti kelas virtual nasional yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Dan saya mengapresiasi atas keikutsertaan Bapak Ibu guru sekalian di seluruh penjuru Indonesia yang mau mengembangkan potensi dan melakukan pengembangan diri. Nah, mungkin ada beberapa yang kemarin hari Senin tanggal 12 ada yang belum mengikuti dan saat ini sudah bisa mengikuti kelas virtual nasional. Nah, saya mohon maaf memperkenalkan diri kembali. Saya dari atas nama Muh Husein Baisa, panggil saja Mas Husein. Kemudian saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan terkait menulis e-book dan pagi hari ini kita akan membahas, saya akan menyampaikan terkait guru publikasi buku yang bersinggungan dengan Bapak Ibu guru sekalian. Semoga Bapak Ibu guru sudah mendownload materinya dan beberapa aplikasi ataupun video tutorial. Apa gunanya menulis buku, Bapak Ibu sekalian? Bagi Bapak Ibu guru sangat berguna karena dalam menulis buku, Bapak Ibu guru sudah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan juga melaksanakan program guru di mana nantinya hubungan erat ini antara PKB, PPGP itu bisa mewujudkan visi Kemendikbud di 2025 yang sudah tertuang di visi Kemendikbud, yaitu menghasilkan insan Indonesia dan yang kompetitif, yang di mana pengembangan keprofesian berkelanjutan ini sangat erat bersinggungan dengan sumber daya guru di Indonesia dan tidak asing lagi buat Bapak Ibu guru sekalian, PKB ini juga mengatur di mana Bapak Ibu guru itu mengembangkan karir berdasarkan kepangkatan ataupun golongan. Kemudian PKB ini didukung oleh pemerintah saat ini melalui pengembangan profesi guru pembelajar, di mana di panduan PPGP ini juga tertuang bagaimana Bapak Ibu guru dituntut untuk salah satunya menulis buku, pengembangan diri melalui menulis buku. Apa gunanya guru menulis buku? Nah, ini terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan di mana jenjang karir Bapak Ibu guru berdasarkan golongan atau jabatan itu bisa sampai ke golongan 4D. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru juga bisa ke eselon
kalau sudah memenuhi. Biasanya namanya guru PNS rata-rata dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah biasanya berada di zona nyaman. Berada di zona nyaman. Karena sudah PNS, kemudian sudah sertifikasi, dan biasanya agak melupakan terkait jenjang karir biasanya. Bahkan harusnya haknya bisa menaikkan golongan setiap 2 tahun secara berkala, sampai 4 tahun belum, kadang sampai 6 tahun belum gitu. Karena berada di zona nyaman dan biasanya mau keluar dari zona nyaman itu agak sulit. Nah, memang dalam menulis buku ini di apa? Diatur ya, diatur di PPGP, salah satunya masuk di publikasi ilmiah kalau di PPGP. PPGP ini istilahnya program yang baru dari pemerintah untuk Bapak Ibu guru. Ini masuk publikasi ilmiah di mana membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Nah, memang untuk naikkan golongan Bapak Ibu guru itu diharapkan mulai dari jenjang golongan di mana dari 4C mau ke 4D gitu. Itu dituntut untuk menulis buku. Tapi tidak ada masalah karena juga Bapak Ibu guru selain bermanfaat untuk jenjang karir juga bisa mengembangkan diri terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini saya singgung sedikit terkait dengan angka kreditnya. Angka kreditnya ya. Bapak Ibu guru apabila menulis buku itu yang pertama buku teks, itu buku teks. Kalau Bapak Ibu guru itu lulus penilaian oleh BSNP, angka kreditnya itu 6. Tapi kalau buku teks pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber-ISBN itu angka kreditnya 3. Kemudian yang dicetak oleh penerbit tapi belum ber-ISBN itu 1. Nah, untuk modul dan diktat. Jadi ini yang saya sampaikan ini yang buku-buku yang menunjang Bapak Ibu apabila menulis buku ini bisa diangkat kreditkan. Apabila modul dan diktat digunakan di tingkat provinsi 1,5, kemudian di tingkat kabupaten atau kota itu 1. Kalau di sekolah atau di madrasah itu 0,5. Kemudian buku bidang pendidikan. Apabila buku dicetak penerbit ber-ISBN itu 3. Terus apabila belum ber-ISBN itu 1,5. Kemudian angka kredit karya terjemahan. Nah, kalau karya terjemahan itu 1. Kemudian untuk buku pedoman guru itu 1,5. Ini maksudnya cetak itu ya, kalau cetak itu tidak hanya cetak secara fisik juga bisa dalam berbentuk e-book juga. Kemudian saya lanjutkan, apa definisi buku ini meskipun kemarin sudah ya, kalau berdasarkan undang-undang tahun 2017 nomor 3 tentang sistem perbukuan, kemudian berdasarkan undang-undang nomor 8 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, dan kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya buku itu karya tulis atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara berkala. Tidak berkala, secara tidak berkala. Secara tidak berkala. Nah, jadi ada 2 bentuk buku itu, antara buku teks, buku cetak dan non cetak atau e-book itu. Nah yang
yang digunakan oleh satuan pendidikan itu berdasarkan perundang-undangan, itu buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama mencapai kompetensi inti dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digunakan pada satuan pendidikan. Dan ini ada buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan terkait dengan apa itu buku cetak maupun buku elektronik atau e-book. Jadi buku cetak itu yang dicetak di atas kertas, tapi kalau buku elektronik itu dia yang bisa dilihat, dipakai, yang tidak bisa disentuh, yang bisa dilihat atau digunakan melalui perangkat komputer atau elektronik atau gadget gitu. Dan tidak dicetak di atas kertas. Nah, meliputi apa saja ya? Gambar, kemudian teks atau tulisan, audio, video itu yang diakui oleh perundang-undangan. Oke, nah bagaimana proses membuat buku? Ada beberapa tahapan terkait membuat buku. Yang pertama yaitu menulis naskah buku. Jadi tadi disinggung sedikit, bagaimana menulis naskah buku? Nah, kalau kita mau menulis naskah buku berarti kita sudah menentukan buku apa yang mau kita tulis. Apakah modul, apakah diktat, ataukah teks pelajaran, ataukah terjemahan, atau panduan guru. Nah, itu ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian melihat sistematikanya. Jadi kalau sudah menentukan berarti sudah paham sistematikanya. Baru kemudian berdasarkan kalau misalkan modul, berarti berdasarkan perangkat pembelajaran yang ada, kurikulum, kemudian SKKD atau KIKD, kemudian RPP itu ya. Nah, KIKD, SKKD ini tertuang di silabus. Dan juga output dari dari mata pelajaran tersebut. Kemudian setelah menulis naskah buku, ya kalau sudah jadi secara kasar, secara umum gitu ya, kan belum bisa langsung dicetak. Terus selanjutnya kemudian di layout. Di layout itu diatur naskah buku yang sudah Bapak Ibu guru tulis, kemudian di layout itu diatur tata letaknya, mungkin butuh, oh ternyata dari paragraf ini pas posisi ini butuh ilustrasi, ataupun butuh foto, ataupun butuh gambar atau grafik, oh butuh chart dan seterusnya. Oh halaman, oh ini kalau ini mungkin masuk di halaman sana, tidak di halaman di sini gitu. Kemudian oh bagaimana biar menarik layoutnya misalnya, setiap halaman itu dibuat bagaimana gitu. Apakah ada lengkungan-lengkungan dan seterusnya. Oh perlu ada bagaimana covernya. Nah itu di covernya itu setengah atau gambarnya seperberapa nah, dan seterusnya. Itu namanya layout. Jadi ditata berdasarkan dari naskah itu dari penulis maunya seperti apa disesuaikan dengan buku yang dicetak yang mau dipublikasikan. Nah, kemudian desain cover ya. Desain covernya itu namanya desain cover. Desain cover ini sangat penting karena apabila orang mau membaca buku biasanya yang dilihat pertama adalah cover karena berada di depan. Nah, cover ini juga yang cover yang baik ya berarti bisa mewakili gambaran secara keseluruhan dari isi buku dan membuat orang ingin membaca atau penasaran ingin membaca. Berarti kan harus menarik. Dan namanya cover ya baiknya berwarna, tidak hitam putih. Karena kalau secara visual yang berwarna dengan yang tidak berwarna lebih menarik yang berwarna. Dan biasanya
desain cover itu didesain secara proporsional. Selain desain cover dari depan, juga desain cover yang berada di cover belakang. Karena biasanya di cover belakang ini juga memberikan informasi secara tertulis, secara teks, rangkuman atau gambaran isi buku tersebut. Dan selain itu juga biasanya ada riwayat hidup atau istilahnya ya riwayat hidup singkat dari penulis tersebut. Dan ini juga biasanya juga dibaca kalau sebelum membaca buku yang dilihat adalah cover depan, setelah cover depan biasanya cover belakang supaya nantinya orang itu tertarik mau membaca atau membeli. Kalau covernya depan ataupun belakang tidak menggambarkan isi buku secara keseluruhan yang menarik, yang dikemas menarik, orang tidak akan tertarik untuk membaca buku yang nantinya diterbitkan. Nah, kemudian setelah desain cover ya, menulis naskah secara kasar, kemudian di layout, ditata ulang sedemikian supaya siap, kemudian didesain covernya. Nah, setelah desain covernya, kalau sudah jadi desain cover, layout, daftar isi sampai daftar pustaka, glosarium dan seterusnya itu baru pengajuan ISBN. Karena ketika pengajuan ISBN juga diminta apa istilahnya cover, kemudian daftar isi, ya seperti itu. Kemudian bentuk buku, ya bentuk buku. Bentuk buku ini berdasarkan apakah mau cetak ataukah mau electronic book, e-book, ataukah mau dua-duanya, boleh gitu. Nah itu setelah di ISBN kan baru cetaknya apakah buku cetak ataupun e-book atau dua-duanya. Setelah itu ke pemasaran. Nah pemasaran ini bisa dilakukan secara online maupun offline karena zaman sekarang karena perkembangan teknologi orang itu sudah terbiasa dengan gadget dan internet. Jadi sekarang itu sudah mungkin sekitar 5 tahun terakhir itu sudah biasa saja orang berjual beli secara online. Meskipun memang ya masih ada secara offline dan toko-toko buku itu masih sangat kita perlukan gitu. Yang menjual secara cetak selain secara online atau secara virtual. Ya memang pemasaran ini berbeda-beda ya strateginya. Memang kalau sekarang kalau di rasa-rasa apalagi di pandemi orang lebih nyaman dan merasa aman ketika secara online dibandingkan secara offline itu. Nah, ini saya tadi ada yang belum saya sampaikan ya untuk terkait dengan ISBN ya. ISBN itu siapa saja yang bisa menerbitkan ISBN, yang menerbitkan nomor ISBN itu kalau di Indonesia itu Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tapi yang bisa mengajukan ISBN itu ada beberapa lembaga. Yang pertama penerbit lembaga swasta, yang kedua penerbit press atau publishing, yang ketiga penerbit pemerintah. Nanti di bagian lain saya sampaikan lebih detail lagi terkait bagaimana pengajuan ISBN. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Jenis buku yang digunakan di satuan pendidikan. Nah, ini akan saya sampaikan jenis-jenis buku apa saja yang digunakan di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu guru sekalian bisa membuat buku-buku yang ini nantinya diakui terkait pengembangan diri dan bisa dijadikan KUM untuk
karir Bapak Ibu sekalian, dan juga sekaligus saya sampaikan seperti apa sistematikanya. Yang pertama buku teks pelajaran. Yang pertama buku teks pelajaran Bapak Ibu. Buku teks pelajaran ini merupakan buku yang berisi pengetahuan pada bidang ilmu Bapak Ibu, ya, pada bidang ilmu Bapak Ibu guru, diperuntukkan bagi siswa atau peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu sebagai bahan pegangan guru mengajar, baik buku utama maupun sebagai buku pelengkap. Nah, buku ini bisa ditulis oleh Bapak Ibu guru sekalian itu secara individu maupun secara lebih dari satu atau kelompok, bisa bisa 1, 2 bersama temannya misalnya, atau teman sejawatnya ya, yang sebidang ilmu itu. Karena kalau boleh juga di beda bidang ilmu dan bisa saling melengkapi boleh. Jadi bisa ditulis 2 maupun 3. Hanya saja nantinya kalau menulisnya lebih tidak sendiri, berdua atau bertiga atau berempat atau lebih dari itu, kumnya ya dibagi berdasarkan jumlah penulis. Nah, ini kerangka isi buku pelajaran, ya. Paling tidak ada pengantar, kemudian ada bagian pendahuluan, di mana bagian pendahuluan itu daftar isi dan tujuan buku pembelajaran. Nah, tujuan buku pembelajaran lebih baik lagi juga ada secara umum, secara khusus, secara kompetensi. Kalau di sekolah itu kan berarti berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian bagian isi. Bagian isi itu ada judul bab atau topik isi bahasan, kemudian penjelasan tujuan bab, kemudian ada uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan. Kemudian yang keempat, bagian penunjang itu ada daftar pustaka dan data diri penulis. Dan sistematika yang saya sampaikan ini berdasarkan program PPGP yang bisa dikumkan, yang dia mengacu pada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kemudian yang buku kedua yaitu adalah modul atau diktat pembelajaran. Nah, ini kemarin ada yang menanyakan apa bedanya modul dengan diktat gitu ya. Secara pemahaman, kalau modul itu buku di mana materi pelajaran yang disusun itu secara sedemikian rupa sehingga supaya pembaca yaitu siswa atau peserta didik itu bisa belajar mandiri, belajar sendiri. Jadi bisa menguasai kompetensi yang diinginkan dari Bapak Ibu guru ketika menulis buku itu siswa atau peserta didik bisa belajar mandiri dan bisa mencapai kompetensi itu. Nah, kemudian yang kedua ini yang diktat itu buku di mana catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang disiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi dia lebih condong diktat itu mempermudah guru dan siswa dalam proses KBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau modul dia lebih condong supaya siswa atau peserta didik bisa belajar mandiri. Akhirnya sama-sama keduanya juga mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ada perbedaan terkait dengan kerangka isi modul dengan kerangka isi diktat. Kalau kerangka isi modul itu yang pertama paling tidak ada beberapa kerangka isi buku modul itu petunjuk siswa. Kemudian isi materi bahasan, uraian dan contoh. Kemudian ada lembar kerja siswa, ada evaluasi. Lembar kerja siswa itu ada evaluasi juga. Kemudian ada kunci jawaban evaluasi. Gitu. Kemudian pegangan tutor atau guru bila ada. Berarti
Nomor 5 ini tidak harus ada, paling tidak harus ada 4 itu. Kemudian untuk diktat sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama bagian pendahuluan. Itu ada daftar isi, kemudian penjelasan tujuan diktat pelajaran. Terus bagian isi itu ada judul bab atau topik isi bahasan, kemudian penjelasan tujuan bab. Selanjutnya uraian isi pelajaran. Selanjutnya penjelasan teori, selanjutnya sajian contoh, selanjutnya soal latihan. Nah, bagian ketiga daftar pustaka. Ini ada perbedaan di sistematika penulisan antara modul dengan diktat. Kemudian yang ketiga itu buku bidang pendidikan. Nah, buku bidang pendidikan ini merupakan suatu berisi pengetahuan terkait dengan bidang kependidikan. Berarti berdasarkan keilmuan Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini lebih bersifat umum. Jadi kalau istilahnya itu ini termasuk buku referensi atau pengayaan. Nah, ini sistematika buku pendidikan. Yang pertama itu pengantar. Kemudian ada daftar isi, yang ketiga bagian pendahuluan, keempat ada bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab atau subbab atau bagian dengan isi pengetahuan yang disajikan. Masing-masing bab atau subbab atau bagian itu serupa dengan bagian isi buku. Berarti berdasarkan bagian kalau ada yang mau dibahas ada 5 berarti ya mengacu ke 5 hal tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang bagian kelima itu ada penunjang, yaitu ada daftar kepustakaan, ada data diri penulis. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, karya terjemahan. Nah, biasanya ini bisa yang lebih leluasa melakukan karya terjemahan ini Bapak Ibu guru di bidang keilmuan bahasa. Di mana karya terjemahan tulisan dari penerjemahan buku pelajaran atau bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa buku berbahasa asing ya dalam bidang pendidikan atau buku pelajaran atau bahasa daerah di bahasa Indonesiakan. Atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ke bahasa daerah. Itu boleh. Nah, yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Untuk kerangka isi dari karya terjemahan ini mengikuti kerangka isi dari buku yang diterjemahkan. Jadi tidak boleh mengurangi dari buku yang diterjemahkan, entah itu buku dari bahasa asing maupun bahasa daerah, karena akan mengurangi informasi dari buku yang sudah ada. Itu. Kalau ditambah boleh, misalnya ditambahnya tidak yang menambah isi buku, tapi menambah keterangan, itu boleh. Selanjutnya buku pedoman guru. Buku pedoman guru. Buku pedoman guru ini merupakan buku yang berisi rencana kerja tahunan guru, ya, rencana kerja tahunan guru. Terdiri dari rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan rencana pengembangan profesi bagi guru pembelajar. Isi kedua rencana kerja tersebut paling tidak meliputi upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran bagi peserta didik dan pengembangan profesi guru pembelajar atau dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi tujuannya memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi buku pedoman guru ini. Nah, kerangka isi pedoman guru ini yang ada beberapa ya, ada 3.
Yang pertama bagian awal. Ini ada judul, kemudian ada identitas guru yang menulis, kemudian tahun kerja dari rencana guru tersebut, lembaran persetujuan dari kepala sekolah atau madrasah, kemudian kata pengantar dan daftar isi. Yang kedua bagian isi. Nah, itu ada beberapa bab di sini. Yang pertama itu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat pembuatan rencana kerja tahunan guru dan ringkasan target-target capaian yang diharapkan. Yang kedua, rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik. Yang berikutnya, yang ketiga, penjelasan ringkasan target-target diharapkan dapat dicapai. Rincian rencana kerja yang disajikan dalam satuan waktu bulanan selama 1 tahun. Nah, kemudian yang keempat itu ya. Oh ini, yang keempat itu ada penutup menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Nah, rencana kerja itu yang di bagian isi ini untuk meningkatkan kompetensi guru di mana kompetensi itu terkait dengan pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Nah, bagian penunjang yang terakhir, ya bagian yang terakhir ini, itu memuat lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan berupa RPP, skenario kegiatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di TK atau di PAUD ya sesuaikan saja berarti apa RPH ya harian gitu. Kalau di SD, SMP, SMA masih RPP. Kemudian saya akan menjelaskan itu tadi macam-macam buku yang bisa Bapak Ibu buat dan nantinya bisa digunakan sebagai sebagai pengembangan karir guru Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan agak detail terkait dengan ISBN. Apa sih ISBN itu? Kemarin sudah saya sampaikan. ISBN itu kepanjangan dari International Standard Book Number. Jadi kalau ISBN itu digunakan seluruh dunia. Kebetulan di Indonesia yang mengeluarkan itu adalah Perpusnas RI, Republik Indonesia. Dan itu ada 13, biasanya ini ISBN itu 13 angka unik. Nah, angka unik. Nah, kemudian kalau buku sudah ber-ISBN, biasanya lebih dihargai dan pembaca itu lebih percaya, berarti ini buku berkualitas karena sudah standar internasional gitu. Dibandingkan yang belum ber-ISBN. Nah, bagaimana prosedur dan pendaftaran ISBN? Ya, mengajukannya ke Perpusnas. Ini saya sampaikan secara online di websitenya atau di laman isbn.perpusnas.go.id. Nah, siapa saja yang bisa menerbitkan ISBN? Yang pertama penerbit lembaga swasta, yaitu PT yang berbentuk badan hukumnya PT, kemudian CV, ya PT, CV, kemudian perguruan tinggi swasta, yang selanjutnya yayasan atau perkumpulan atau asosiasi atau LSM atau lembaga. Itu. Ini sudah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian kalau penerbit press atau publishing itu, yang pertama penerbit komersial yang berakhiran press atau publishing. Biasanya ini yang press atau publishing bisa PT, bisa CV ataupun perguruan tinggi. Ya. Nah, kemudian ini ya, penerbit perguruan tinggi SK pendirian badan penerbitan. Jadi memang harus ada SK-nya, PT juga harus melampirkan SK-nya, CV juga melampirkan SK-nya, perguruan tinggi juga harus melampirkan SK-nya, yayasan, perkumpulan, asosiasi, LSM harus melampirkan SK-nya dari Kemenkumham. Penerbit perguruan tinggi swasta, yang ketiga nih ya, penerbit perguruan tinggi swasta itu ada akta yayasan, SK pendirian badan penerbitan dari SK kementerian.
Kemudian yang ketiga penerbit pemerintah. Nah ini penerbit pemerintah ini dari kementerian dan dinas terkait. Dinas terkait. Kalau kementerian ya biasanya bisa Kemendikbud atau mungkin kalau misalkan dinas terkait bisa Direktorat Jenderal gitu, dirjen-dirjen atau bisa saja misalnya dari LPMP, kemudian Widya Iswara, kemudian bisa saja dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pemerintah ya, penerbit pemerintah. Dan biasanya lembaga-lembaga pemerintah itu bisa menerbitkan. Kemudian lembaga pemerintah non kementerian dan unit terkait itu ya, dirjen dan sudah saya sampaikan. Kemudian perguruan tinggi negeri dan unit terkait. Jadi kalau perguruan tinggi negeri itu masuknya ke penerbit pemerintah dan biasanya memang setiap perguruan tinggi negeri juga ada pres, tapi kalau untuk yang swasta belum tentu ada presnya. Dan memang itu tadi syaratnya agak banyak dan nanti bisa Bapak Ibu cek, Bapak Ibu guru sekalian mengecek apa saja sih syarat-syarat yang diminta sama Perpusnas. Jadi misalkan jenis buku ini syaratnya ini. Jenis buku ini syaratnya ini. Nah, penerbit ini kalau pribadi tidak bisa. Jadi harus yang berbadan hukum resmi yang diakui pemerintah atau yang tunduk berdasarkan perundang-undangan negara. Jadi kalau secara individu tidak bisa. Makanya kalau Bapak Ibu kesulitan nantinya menerbitkan buku, bisa menerbitkan ISBN-nya itu ke Guru Inovatif Indonesia. Nah, terakhir menulis itu kalau kita bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang yang public figure dan seterusnya. Kalau kita ingin selalu dikenang itu, apalagi kita sebagai pendidik, saya mengutip punyanya tulisannya Imam Al-Ghazali. Kalau kamu bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Karena kalau sudah meninggal pun para penulis-penulis hebat itu masih tetap dipakai, dipakai. Nah, gini, tadi saya belum sampaikan terkait dengan ISBN. Setelah ISBN bisa nggak Pak di-HKI-kan hak cipta gitu, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu bisa saja dan memang juga harus naskahnya juga sudah harus jadi dan yang bisa meng-HKI-kan itu sama dengan lembaga yang bisa meng-ISBN-kan. Jadi tidak bisa menghak ciptakan atau karya intelektual itu secara pribadi atau individu. Nah, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah saya lanjutkan ke tutorial atau tanya jawab terlebih dahulu Pak? Baik, terima kasih atas materinya Pak Muhammad Husain Basya. Untuk kelas ini Bapak Ibu untuk diketahui nanti insya Allah akan difasilitasi oleh Bapak narasumber terkait dengan contoh modul, kemudian ada beberapa contoh buku teks pelajaran ataupun panduan guru. Insya Allah nanti akan coba kita fasilitasi untuk diberikan contohnya secara langsung. Kemudian mungkin bisa sedikit dilanjutkan terkait dengan aplikasi yang akan kita gunakan nanti Pak Husain terkait supaya besok pagi di kegiatan ketiga itu kita sudah mulai tutorial dan praktik secara langsung. Kita masih ada sekitar mungkin 10 menit bisa dipandu untuk instalasi software yang digunakan. Baik Pak. Sebenarnya kan sudah ada untuk tutorialnya. Saya putarkan saja. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu guru yang belum mendownload materi Pak.
untuk iya. saya putarkan. Kali ini saya sampaikan terkait dengan apa? Kalau punyanya Bapak Ibu untuk praktek untuk melakukan sendiri publishing e-book ya, itu kalau Windows-nya itu masih 2000 Bapak Ibu guru dimanapun Anda 2007 ya, kalau masih 2007 kemudian Office 2007 perlu Bapak Ibu menginstal ini apa aplikasi Word to PDF. Kemudian juga perlu menginstal editor PDF PDF editor atau PDF editor. Nah, ini saya anukan ya, Pak ya. Saya share untuk videonya apa Pak Suhardi? Halo? Bisa di-share Pak Husen? Oh, saya share ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percepat atau berbagi terkait dengan review Belum ada ya. Bisa menyimak penjelasan yang saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara install aplikasi yang bermanfaat atau untuk menunjang menyusun e-book nantinya. Pada kesempatan ini kebetulan laptop saya menggunakan operating system atau sistem operasi komputernya itu masih Windows 7 dan MS Office yang saya install ini yang di laptop saya kebetulan masih MS Office 2007. MS Office 2007. Nah, aplikasi untuk Word ke PDF ini hanya untuk yang menggunakan software MS Office 2007 ke bawah. 2007, 2003, atau mungkin tahun 9 MS Office Bisa bawahnya lagi yang 98 ya. Atau yang terbaru yaitu bagian dari Bapak Ibu sekalian masih menggunakan MS Office itu. Kalau yang sudah menggunakan MS Office 2007 ke atas tidak perlu, tapi sudah ada 2007 nah MS Office itu. Kalau yang sudah menggunakan MS Office 2007 ke atas tidak perlu menginstal aplikasi ini. Nah, kebetulan saya sudah membuka ini tampilan MS Office 2007. Nah, masih seperti ini, coba saya klik. Nah, karena ini kebetulan sudah saya install MS Office ke PDF, makanya sebenarnya kalau misalnya mau nyimpan di sini, jadi kalau itu nanti Bapak Ibu sudah menulis naskah, sudah jadi di MS Word, cara menyimpannya kalau sudah terinstall nantinya harusnya ini belum ada ya ini ya, tidak ada PDF or XPS ini, tidak ada fitur ini ya di MS Office 2007 maupun ke bawah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmartin dan fontnya sudah kita pilih atau berubah ya gitu saja. Office ini Bapak Ibu tidak akan berubah. Tapi kalau Bapak Ibu menyimpan filenya itu yang tersimpan nantinya ukurannya. Nah, kalau sudah muncul begini tulisannya,
naskah buku yang tadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hussein. Bapak. Nanti mungkin video ini akan bisa langsung dilihat karena sudah di-upload ya di materi kita. Bapak Ibu mungkin bisa akses di Google Drive yang sudah kami sharing terkait dengan materi yang sudah di-share di Google Drive yang sudah ini. Bapak Ibu bisa dilihat di materi yang kemarin yang sudah kami share terkait dengan kelas electronic book. Nah, di sini ada materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hussein terkait dengan tutorial yang tadi diputar pada folder yang ketiga. Nah, ini ada tutorial menginstal e-book maker yang tadi sudah diputar videonya, kemudian ada tutorial menggunakannya nanti. Nah, pada pertemuan ketiga nanti kita akan coba langsung praktekkan, Bapak Ibu, yang akan dipandu oleh narasumber. Kemudian yang ada di materi PowerPoint dan tutorial yang lain ada di video selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa diputar ulang dan disimak. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Kita ada sekitar 30 menit untuk membahas terkait dengan publikasi buku, kemudian sistematika penulisan, dan yang berkaitan terkait dengan electronic book. Untuk praktisnya sendiri Bapak Ibu, dimohon untuk diinstal terlebih dahulu software yang sudah dibagikan kemarin yang ada di materi Bapak narasumber. Mungkin bisa dibagikan sebentar saya akan bagikan di WA biar lebih mudah di-download dan diinstal yang akan kita peragakan atau praktekkan pada hari ketiga. Nah, khusus pada hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan publikasi buku atau yang Bapak Ibu yang sudah atau sedang menulis buku, kita akan diskusikan terkait dengan sistematikanya. Ada yang sedang menulis modul, mungkin ada yang sedang menulis buku teks ajar, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Kita akan fasilitasi untuk bertanya secara langsung dan di kolom chatting pada narasumber. Yang pertama ada Bu Aisyah dari Kemenak Kota Cirebon yang sudah raise hand-nya. Silakan Bu Aisyah untuk bertanya secara langsung kepada Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan waktunya. Bapak langsung saja. Ini kemarin juga saya sudah bertanya, tapi saya masih belum puas. Saya sedang membuat makalah tapi belum selesai. Belum sampai ke lampiran-lampiran yang lainnya. Intinya dari pendahuluan sampai kesimpulan di bagian 3 itu sudah selesai. Tapi untuk yang lain-lainnya tuh seperti daftar isi atau pengantar yang lainnya tuh belum sempurna. Nah, yang pertama itu makalah, kemudian yang kedua kumpulan puisi. Nah, untuk makalah apakah bisa di ISBN-kan dan juga kumpulan puisi. Kalau kumpulan puisi untuk di ISBN-kan itu syaratnya minimal berapa lembar dan makalah berapa lembar. Terima kasih, itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bisa-bisa Bu Aisyah, makalah maupun kumpulan-kumpulan puisi itu. Kemarin saya sampaikan kalau berdasarkan UNESCO kan ada buku teks pelajaran, ada yang non teks pelajaran. Berarti kan itu kan non teks pelajaran. Itu teks pelajaran maupun non teks pelajaran yang bisa di ISBN-kan itu minimal ukuran kertas A5 49 halaman atau 50 halaman. Itu bisa di ISBN-kan.
Yang penting sudah layoutnya sudah jadi gitu. Hanya saja kan nggak lucu kalau misalnya hanya makalah saja. Berarti kan pembaca juga kurang menarik. Atau misalkan hanya puisi-puisi saja, terus tidak ada yang membuat menarik. Bagaimana? Atau misalkan, atau kalau puisi atau makalah saja, hanya terus di ISBN kan, siapa yang mau baca? Kan begitu akhirnya pertanyaannya. Tapi kalau misalkan makalah dikembangkan lagi, terus kemudian lebih bagus, ya paling enggak ya layak lah untuk jadi buku. Kemudian kalau puisi tidak hanya puisi saja, ya dikembangkan lagi, atau misalkan arti makna puisi tersebut, atau mungkin ditambahin lagi inspirasinya, ceritanya dari mana menulis puisi itu, kan lebih kalau dibaca itu ya orang yang membaca itu merasa senang, dan yang penulis juga percaya diri sama tulisannya sendiri. Itu Bu Aisyah. Semoga bisa menjawab. Pak, berarti untuk puisi itu ada, bukan semuanya kumpulan puisi, tapi ada kalimat-kalimat yang lainnya atau narasi-narasi yang lainnya begitu, Pak? Ya baiknya begitu, dibuat ada lebih menarik, tidak hanya puisi saja. Misalkan, oh inspirasinya kapan waktunya, ceritakan alur ceritanya misalnya. Puisi ini lagi putus cinta misalnya. Lagi putus cinta pas begini-begini, akhirnya oh terinspirasi puisi ini dan seterusnya. Itu kan lebih menarik, menyenangkan untuk dibaca. Kecuali begini, ketika kita sastrawan terkenal yang sudah tidak asing lagi, misalnya Sujiwo Tejo, itu orang sudah, bukunya Sujiwo Tejo ini, berarti ini orang yang memang, dia sastrawan gitu, sastrawan dan budayawan yang sudah diakui secara keprofesionalitasnya gitu. Tapi boleh nggak Pak, kalau di ISBN kan hanya kumpulan puisi, boleh saja, hanya saja kan kurang menarik buat pembaca itu loh Bu. Jadi kredibilitas penulis itu juga akhirnya dipertanyakan sama pembaca nantinya. Ya gitu Bu. Semoga bisa menjawab ini pertanyaan guys. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin bisa sedikit gambarkan kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Husein. Ada yang bertanya juga terkait dengan berapa lembar sebenarnya buku ini yang bisa dijadikan syarat untuk diajukan ISBN. Berapa lembarnya? Apakah ada ketentuan khusus? Ada, Pak. Tadi sudah saya sampaikan, kemarin juga saya sampaikan. Minimal 49 halaman atau katakanlah 50 halaman. Minimal 50 halaman dan ukuran kertasnya A5. A5. Oke, baik. Ya, itu untuk Bapak Ibu yang masih ada yang bertanya terkait dengan berapa halaman, itu minimalnya 49, 50, itu minimal untuk satu buku. Dan dilengkapi dengan cover, kemudian dilengkapi dengan daftar isi, kemudian riwayat penulis bisa juga, serta minimal untuk bukunya itu jumlah halamannya 50 halaman dengan ukuran A5, seperti buku yang sering kita beli di toko buku. Seperti itulah kurang lebihnya Bapak Ibu. Ini boleh saya jawab ini Pak Suwardi, yang di tulisan ini kebetulan saya baca. Ini tadi ada yang bertanya, Ibu siapa ini? Panduan guru, apakah saya harus melengkapi RPP, program tahunan, semester? Iya, harus melengkapi itu, karena di sistematika yang diakui untuk hukum harus seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti sistematikanya, nanti nggak diakui hukumnya. Nggak diakui hukumnya, karena kan dicek sama penilai PAK itu. Kemudian ini ada yang bertanya, mana ini? Semua yang disebutkan pada pembicara tadi bisa dijadikan e-book semuakah? Bisa dijadikan e-book semua. Gitu. Pelatihan ini untuk bisa dibantu ISBN. Nah, ini bentar. Ini yang bertanya ini Bu Lili ini. Bagaimana dengan kesulitan mengedit gambar atau cover? Itu nanti diedit ulang atau Bapak Ibu guru yang buat sendiri. Jadi Bapak Ibu guru itu kalau mau menulis buku, nulis saja bukunya, naskahnya dulu. Nanti yang melayout, yang mengedit, yang membuatkan cover itu biasanya dari penerbit.
biasanya. Ya tergantung kesepakatan, ada apa? Ada kesepakatan antara penulis dengan penerbit. Misalkan kalau cetak atau sampai ke pemasaran, sampai ke HKI ya, sampai ke bagi hasil, nanti tinggal di apa? Sama penerbit itu diomongkan aja, ada perjanjian hitam di atas putih bermeterai. Karena kalau misalnya sudah ISBN kemudian dijualkan oleh penerbit, kemudian di HKI-kan itu HKI itu sampai 72 tahun plus ada plusnya 72 tahun kemudian plus sekitar 20 tahun setelah orang itu meninggal yang memiliki haki. Jadi bisa ke ahli warisnya. Ya prosentasenya ya berdasarkan nanti kesepakatan antara penerbit dengan penulis. Wah, kalau begitu kalau penulis ya bisa menghasilkan uang ya, tergantung laku enggak bukunya. Makanya kalau bukunya itu bagus, ya akhirnya bisa bestseller, laku keras. Akhirnya juga pemasukan Bapak Ibu guru selain mendapatkan apa ya? KUM itu kan dapat bonusnya itu tadi. Bisa hasil penjualan Bapak Ibu sekalian. Itu. Baik. Saya persilahkan yang sudah raise hand di Zoom meeting, ada Bu Listiawati. Silakan Bu Lis. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, Pak Husen, Bapak narasumber, mau bertanya nih Bapak seputar cara pengajuan haki. Apa istilahnya? Urutannya Bapak, apa saja syaratnya yang bisa kami penuhi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada sedikit tentang hak kekayaan intelektual. Mungkin hak kekayaan intelektual. Tambahan sedikit ya. Itu sama, jadi sama kayak SBN harus ada pengajuan dari apa itu akta, sama mirip-mirip 11-12 sama SBN yang bisa menerbit apa itu mengajukan haki itu hanya lembaga yang dipilih, yaitu lembaga swasta, lembaga pemerintah atau publishing ya penerbit, dan itu harus mencantumkan dasar dari lembaganya atau keabsahan akta surat lembaga, kemudian dari Kemenkumham juga surat izinnya yang diakui sama Kemenkumham. Kemudian apa yang mau dihakikan itu, yang mau dihakikan itu apa? Kalau buku berarti ya harus bentuknya sudah buku, itu sudah siap. Kemudian harus ada identitas penerbit, identitas penerbit, ada identitas yang mengajukan haki, dan haki itu memberikan kuasa kepada yang mengajukan haki. Kemudian apa guna fungsinya itu juga harus tertulis di sana, di haki itu, untuk waktu ketika pengajuan. Jadi tidak bisa mengajukan secara personal atau pribadi. Dan nanti bayar juga, dan berbayar, memang berbayar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan ISBN dan mengajukan haki, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika untuk KUM tidak bisa untuk dua-duanya. Jadi Bapak Ibu guru harus memilih antara ISBN atau haki. Jadi tidak bisa dipakai KUM-nya dua-duanya. Oh, saya sudah punya ISBN atau ISSN terus ISBN kemudian haki, tak pakai dua-duanya untuk KUM, nggak bisa. Bapak Ibu harus pilih salah satu sebagai penunjang karir, meningkatkan karir Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti itu Bu Listiawati. Nanti memang di kelas ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan buku, silahkan Bapak Ibu untuk membuat saja naskahnya, naskah bukunya, apakah itu buku teks, apakah itu modul. Kemudian nanti jika sudah naskahnya selesai, bisa Bapak Ibu konsultasikan dengan tim kami. Nah, jika memang ada revisi ataupun ada saran naskah perbaikannya, kami akan kembalikan dan berdiskusi baiknya seperti apa naskah ini. Nah, ketika sudah fix naskahnya, nanti kami akan bantu untuk layout cover dan sebagainya, dan kami akan coba fasilitasi untuk menerbitkan ISBN. Tapi dengan syarat memang
naskah tersebut ya Bapak Ibu yang harus fikskan ataupun selesaikan. Baik, ada Bapak Yul Salu yang sudah raise hand. Silahkan Bapak Yul. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, saya saya mau bertanya ini tentang membuat buku cerita gitu, cerita. Karena saya di wadahnya di pendidikan agama Kristen dan juga di gerejawi. Jadi salah satu kekurangannya adalah buku gitu, kekurangan buku. Nah, jadi kira-kira komik-komik atau dongeng-dongeng ini, dongeng-dongeng rohani yang spiritual, dia termasuk di dalam buku seperti apa? Dan juga ada yang namanya di dalam agama Kristen itu buku renungan harian. Jadi semuanya itu tentang kerohanian, semua yang ditulis di situ, diterapkan di situ. Tapi ada beberapa yang tidak masuk, kalau saya perhatikan dari teori yang tadi, pelajaran tadi, yang benar-benar ada yang masih belum lah masuk di situ kategori itu. Ada beberapa yang masih kurang gitu. Kalau misalnya kita baca dalam buku-buku kerohanian. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa saya lakukan gitu? Karena untuk menunjang karir saya untuk membuat buku rohani. Terima kasih. Baik, seperti itu Pak Yul ya. Silakan Pak Husein untuk menanggapi pertanyaan Pak Yul terkait dengan buku-buku kerohanian yang seperti Pak Yul tadi. Pak Yul guru pendidikan agama, guru agama. Kalau untuk sekolah minggu iya, tapi kalau untuk masuk di dunia pelajaran untuk sekolah-sekolah yang ITSC itu belum. Tapi untuk pendidikan, misalnya sekolah minggu ada yang namanya sekolah minggu pendidikan agama Kristen untuk pembinaan juga. Enggak, Bapak guru agama atau non guru agama? Belum. Oh, bukan guru agama ya. Jadi begini, kalau misalkan Pak Yul itu guru agama, ini guru agama, entah itu guru agama Kristen atau Konghucu atau Buddha atau Islam dan seterusnya itu kalau dia memang sebagai guru agama kemudian menulis terkait dengan keilmuannya dan sesuai dengan kaidah-kaidah buku yang saya sampaikan ini, yang secara detail untuk sistematika penulisan ini kan bagi Bapak Ibu guru yang bisa menunjang ke karirnya untuk kepangkatan ataupun golongan. Nah, kalau misalkan Bapak mau menulis komik kerohanian, kemudian buku-buku kerohanian atau mungkin referensi umum tentang kerohanian, itu masuknya bukan buku teks pelajaran, Pak. Berarti non teks pelajaran, berarti buku umum atau buku referensi. Jadi kalau misalkan buku umum ataupun buku referensi itu ya ada hukumnya, tapi kan ada yang mengatur lagi. Ada hukumnya, tapi ada yang mengatur lagi, maksudnya ke buku umum, tidak secara jelas tertuang dalam peraturan yang saya sampaikan itu. Boleh Pak nulis buku itu, boleh saja, tidak ada masalah gitu. Jadi misalnya mau bikin komik nih, buku komik kerohanian, boleh saja. Ya minimal syaratnya 49 halaman untuk meng-ISBN kan, oh bisa. Tapi kalau kurang dari itu, ya tidak bisa kalau kurang dari 49 halaman. Paling tidak memenuhi kaidah-kaidah umum perbukuan secara umum. Itu biasanya dipakai yaitu UNESCO. Itu sama peraturan pemerintah. Itu Pak, semoga bisa menjawab. Baik Pak Yul, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Memang betul Bapak Ibu, untuk berkarya itu tidak ada larangan. Kita ingin membuat sebuah karya apapun. Apakah itu buku, apakah itu sebuah bentuk karya seni ataupun kemudian karya seni musik kah ataupun dan lain sebagainya. Itu semua sah-sah saja dan hak kita untuk membuat sebuah karya cipta. Tetapi untuk menunjang profesi itu sebaiknya didasarkan atas keahlian
kemudian apa yang menjadi aktivitas Bapak Ibu di sekolah. Misalkan menjadi guru olahraga, ya berkarya di bidang olahraga, membuat sebuah inovasi ataupun karya tulis di bidang olahraga. Nah, kalaupun Bapak Ibu di bidang olahraga ataupun di agama misalkan membuat sebuah buku novel, apa boleh? Sangat boleh. Dan di SBN kan dan juga boleh sekali. Mungkin untuk kaitannya terkait dengan pengembangan untuk penilaian angka kredit mungkin itu tidak bisa, tetapi untuk karya itu boleh-boleh saja. Seperti itu kurang lebih. Silakan Bapak atau Ibu Wamalusu. Mohon maaf untuk kalau salah-salah penyebutan nama. Silakan Ibu Wa. Silakan dibuka mic-nya, Ibu. Oh iya ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Pak Hussein selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih waktu ini disampaikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Guru Inovatif Indonesia yang sudah melaksanakan ini, sangat luar biasa. Ini menambah pengalaman bagi kami. Yang kedua Pak Hussein dan Pak Dr. Soehardi, saya adalah guru dari SMP Negeri 4 Purwokerto, Pak. Guru IPA yang sudah sudah lama tidak naik pangkat, Pak. Terkendala dengan ya seperti tadi malas menulis. Jadi sejak 2006 saya sudah 4A, Pak. Usia saya ini sudah 51 tahun, Pak Hussein sama Pak Soehardi. Ya, pertanyaan saya yang pertama, Pak, tentang tadi saya mendapatkan info tentang prosedur untuk mendapatkan ISBN. Saya mohon diulangi lagi, Pak, sampai dengan untuk layout dan cover dan sebagainya itu, Pak. Yang kedua, tentang biayanya kira-kira berapa, Pak? Mohon maaf ini saya harus tanyakan. Kemudian yang ketiga, untuk halaman dari makalah ataupun modul ataupun buku apapun itu tadi disebutkan 49 atau 50. Apakah halaman ini sudah termasuk dengan daftar pustaka dan glosarium atau kata pengantar, Pak? Ataukah itu hanya termasuk isi saja? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hussein menanggapi. Ya, Bu. Siapa Bu Wama apa? G. Oh, Bu Wama nggih. G. Ya, Bu Wama, memang guru PNS itu rata-rata kalau sudah PNS ya, guru PNS ya, sudah sertifikasi berada di zona nyaman dan agak susah keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan diri. Apalagi Ibu masih muda, 51 tahun, masih ada 9 tahun masa kerjanya, sekarang sudah 4A. Tinggal Ibu ke 4B saja, habis itu masih ada kesempatan ke 4C, ke 4D. Jadi kalau 4 udah 4B, ke 4C-nya itu nulis buku, Bu. Harus ada bukunya itu. Harus ada bukunya. Terus ke 4D juga harus ada bukunya. Nah, itu masih 9 tahun itu, kalau sekarang misalkan 1 tahun kemudian, kalau tahun depan Ibu naik pangkat, 4C, 4D. Nah, biasanya kalau sudah 4A terus agak males, Bu, biasanya. Kadang juga ya pengawasnya aja atau kepalanya aja, kepala sekolahnya atau yang lebih tinggi 4A. Secara struktural masih baru hanya 4A atau mungkin di bawahnya gitu nggih, secara kepangkatan. Tapi itu tidak ada masalah. Karena sebenarnya Bapak Ibu guru PNS, apalagi yang di sini yang ikut di Guru Inovatif Indonesia ini, saya yakin punya kemauan itu untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkan diri dan ingin karirnya juga naik gitu. Meningkat, saya yakin itu. Saya yakin. Makanya apalagi kalau mungkin ada yang lebih muda-muda lagi, Bu. Ibu ini masih muda, masih 9 tahun itu masih panjang. Masih bisa untuk menyentuh ke 4D itu masih kemungkinannya masih bisa sekali dan bahkan untuk ke eselon 1 bisa. Ke eselon 1 selama Ibu mau melakukannya. Nah, terkait dengan ini tadi ISBN ya, Bu ya. Okay. Itu memang
49 halaman tidak termasuk cover, depan, belakang, daftar isi, glosarium tidak termasuk, Bu. Itu hanya diisi. Ya, 50 halaman itu hanya diisi. Kemudian terkait biaya, nah itu tergantung dengan penerbit kesepakatannya. Misalnya, oh saya mau kalau misalkan cetak ya, misalkan cetak saya untuk saya pasarkan juga secara offline selain juga misalkan online karena e-book misalnya. Oh, saya juga mau cetak. Kalau misalkan nyetaknya hanya 10 dengan misalnya 100 kan pasti kos biayanya juga berbeda. Gitu. Terus kemudian Ibu misalkan punya naskah nih, udah punya naskah, udah tapi masih kasar gitu, masih kasar. Terus ini saya percayakan sama penerbit nih, semuanya mau desain cover, semua tata layout, semuanya tata ya pasti berbeda dengan yang oh ini sudah fix, tinggal misalkan bikinkan daftar isi atau cover itu kan beda Bu. Yaitu saya tidak bisa memastikan patokannya berapa, tapi biasanya itu penerbit biasanya mulai dari harga 1 juta biasanya. Biasanya dari harga 1 juta. Ya, karena itu tergantung servisnya. Kalau di Guru Inovatif ini saya rasa servisnya sangat memuaskan. Kalau di Guru Inovatif Indonesia ini. Satu lagi Pak Dokter, Ya, untuk pengeditan Pak. Misalnya kalau kita minta tolong dari pengeditan Pak, misalnya kita minta tolong dari Guru Inovatif Indonesia, kira-kira bisa nggak Pak? Bisa Bu. Bisa. Bisa, ya pasti bisa itu. Ya, terima kasih Pak Husein, Pak Dokter. Sama-sama Bu. Semangat semuanya, semangat. Semangat, sukses Bu. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya, dan kami persilahkan, kita masih ada sekitar waktu 10 menit lagi untuk membahas terkait dengan publis buku, kemudian sistematika, ISBN, dan lain sebagainya. Dan hari ketiga nanti, saya ingatkan kembali, kita akan langsung praktek kepada pembuatan electronic book. Jadi sebisa mungkin kita siapkan naskah, nanti mungkin akan diberikan contoh oleh Bapak narasumber terkait dengan contoh-contoh naskah buku teks, kemudian buku pelajaran, dan lain sebagainya akan dikirimkan lewat WA, dan itu akan kita jadikan bahan praktek minimal untuk membuat sebuah electronic book pada hari ketiga besok. Untuk informasi Bapak Ibu, ini hanya yang masih bertanya terkait dengan apakah bisa difasilitasi. Kami dari tim Guru Inovatif Indonesia, kami akan fasilitasi untuk penerbitan buku, yaitu untuk menerbitkan buku yang ber-ISBN. Silahkan Bapak Ibu siapkan naskahnya, siapkan naskah yang sesuai minimal tadi, apakah itu buku pelajaran, apakah itu buku puisi, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Yang untuk masalah biaya dan lain sebagainya itu memang tergantung permintaan dari Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar ini, hanya sekedar minta tolong untuk diterbitkan ISBN saja, nanti urusan cover, urusan cetak, urusan semuanya Bapak Ibu penulis yang akan lakukan gitu. Kalau hanya sekedar ISBN itu sangat murah sekali Bapak Ibu, cuman 250.000 itu di Perpusnas. Itu kurang lebih Bapak Ibu 200.000 kalau tidak salah. Ini kurang lebih. Saya masih belum tahu informasi validnya berapa untuk harga terbaru ISBN di Perpusnas. Dan untuk cover dan lain sebagainya itu kan pasti ada yang lebihnya nanti jika memang kita kesulitan untuk mendesain cover yang bagus, dan bagaimana untuk mengatur editing dan lain sebagainya, itu biasanya penerbit itu ada harga tersendiri. Itu untuk bocoran saja sedikit. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Ibu penanya yang ada di kolom chatting. Mungkin Pak Husein untuk membantu untuk ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Ya, ini ada yang bertanya ini Pak.
Ibu Erlengki Manu, guru TK. Bagaimana kalau saya buat modul karena dalam kerangka bagian 4 itu ada kunci jawaban, saya di TK memang ada evaluasi tapi tidak pakai kunci jawaban ya. Berarti evaluasinya yang tidak pakai kunci jawaban. Kunci jawabannya tidak ABC mungkin atau tidak IC, tapi misalnya menghubungkan garis ya dikasihkan evaluasi menghubungkan garis yang benar seperti apa. Memang tujuan dari modul itu kan supaya siswa atau peserta didik bisa mempermudah peserta didik atau siswa untuk belajar mandiri supaya kompetensi pembelajarannya itu dapat tercapai. Kemudian ada dari ini Pak Muhammad Sohib. Apa ini? Di file yang disertakan kemarin itu ada software untuk PDF to Word. Apakah berlaku untuk seluruh versi? Berlaku Pak untuk seluruh versi, tidak hanya 2007. Kalau yang Word to PDF itu hanya untuk 2007. Tapi kalau yang semoga tidak expired aja ya, maksudnya ketinggalannya nggak jauh karena kalau sudah menginstal Nitro PDF itu tidak perlu Pak nginstal yang PDF to Word karena yang Nitro PDF itu untuk PDF to Word, to Excel, to PPT, to JPG lebih bagus, lebih canggih. Kemudian siapa ini? Pak, maaf, apa boleh minta nomor penerbit atau akun dari penerbit? Ada lagi Pak, untuk membuat sebuah penelitian apakah harus sudah disahkan oleh petinggi atau atasan atau bisa berupa penelitian kita tanpa diujikan. Nah, kalau masih dalam bentuk laporan penelitian ya harus disahkan, harus di apa istilahnya itu di sekolah itu diseminarkan gitu. Diseminarkan. Kalau masih hanya dalam bentuk penelitian saja, laporan penelitian. Tapi kalau Bapak Ibu guru melakukan penelitian tindakan kelas kemudian sudah dipublikasikan di jurnal nasional ya, di jurnal nasional itu tidak perlu diseminarkan itu karena kan sudah namanya sudah jurnal nasional, paling hanya disahkan sama atasan itu di untuk laporan PAK-nya untuk kenaikan pangkat. Terus ini boleh minta nomor penerbit atau akun penerbit ya? Pasti enggak boleh, Bu. Pasti enggak boleh kalau mau mengajukan ISBN terus kemudian minta penerbit atau CV atau PT ya enggak boleh karena itu lembaga tersebut ya enggak mau, itu ibaratnya dokumen rahasia dari lembaga tersebut gitu. Terus ini saya Pak Heru, Pak saya sudah membuat modul tapi ada beberapa materi yang diambil dari beberapa sumber lain. Apakah dapat dibuatkan ISBN-nya? Nah ini, maka baiknya menulis buku itu jangan plagiasi bukunya orang. Atau misalkan mau buat modul, apapun bentuknya buku itu, jenisnya buku, bentuknya buku, kalau bisa jangan plagiasi punyanya orang. Kalau plagiasi, kalau ternyata kalau tidak hanya di ISBN-kan saja, biasanya tidak hanya di ISBN-kan saja, pasti juga sudah di HKI-kan, di hak ciptakan itu, kekayaan intelektualnya itu. Hak kekayaan intelektualnya itu sudah dipatenkan istilahnya itu. Pasti biasanya kalau karya-karya yang dibuat itu sudah dipatenkan. Nah, kalau misalkan mengutip sedikit atau banyak, kalau ternyata punyanya orang dan itu sudah misalkan buku sudah di ISBN kan kemudian sudah dipatenkan, di HKI kan, ya kalau dituntut ya jangan disalahkan sama orang yang misalkan sumber yang diambil itu. Jadi tidak hanya buku saja, bisa aja teknologi tepat guna atau prototipe dan seterusnya. Terus terkait dengan plagiasi dan biasanya juga di Perpusnas juga dicek pas waktu ketika penerbitan itu plagiasinya persentasenya berapa. Tapi itu saya tidak tahu persentasenya berapa, saya tidak tahu. Itu haknya dari Perpusnas sendiri. Itu. Jadi sebelum menerbitkan ISBN juga dicek plagiasinya.
Cuman hanya persentasenya saya tidak tahu berapa dianggap plagiasi atau tidak. Nah, ini kan tambahan saja buat Bapak Ibu sekalian, apabila menulis buku kemudian foto ataupun gambar atau ilustrasi yang biasanya ngambil dari Google ya, ngambil dari Google, itu alangkah baiknya kalau misalnya ngambil dari Google ya dituliskan sumbernya dari mana. Karena juga sekarang foto maupun video itu banyak yang HKI-kan atau hak ciptakan itu atau dipatenkan. Jadi kalau suatu saat kalau mungkin nggak booming ya, kalau mungkin nggak booming, nggak terkenal bukunya, mungkin nggak ada yang nuntut. Tapi ketika booming, bestseller, kemudian terkenal, ya akhirnya kalau ada tidak disampaikan sumbernya, bisa saja mungkin hasil comotan foto ini itu, atau cat atau ilustrasi, akhirnya nanti dituntut sama yang punya hak cipta atau yang sudah meng-HKI-kan atau karyanya, yang punya karya itu. Kan banyak kasus ya, tidak hanya buku ya, kayak lagu dan seterusnya itu kan akhirnya juga jadi jadi sengketa seperti unyil. Nah, seperti kalau zaman kita kecil kan ada unyil itu akhirnya jadi sengketa, bahkan pihak-pihak yang mengaku yang memiliki itu dituntut dan proses hukum. Karena kalau sudah melanggar ke melanggar istilahnya, itu karyanya orang lain dan sudah dipatenkan, kemudian diplagiasi, itu sudah mengarah ke tindak kriminal. Ya gitu Pak, Bapak Ibu. Terima kasih dosen atas jawaban dan tipsnya terkait dengan kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah buku, tabel, gambar, dan lain sebagainya itu memang juga akan kena jika Bapak Ibu copy paste dari internet. Sebaiknya dibuat ulang atau di data ulang seperti itu. Baik, karena waktu kita sudah sampai dengan pukul 9.30, sudah 1 jam setengah lebih. Maka dari itu kami akan cukupkan sampai di sini. Jika memang ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan terkait dengan buku ataupun electronic book, silakan WA group itu kita maksimalkan Bapak Ibu. WA group itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk kita berdiskusi di sana, untuk saling tanya jawab, karena saya yakin satu penanya nanti atau satu pertanyaan itu banyak penanya yang akan tanyakan, dan itu bisa kita bagi informasi di WA group, sehingga Bapak Ibu pada hari ketiga nanti sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan apakah buku ini bisa publis atau tidak, ISBN atau tidak, ataukah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan berapa jumlah halaman lagi gitu ya. Jadi kita di hari ketiga nanti benar-benar fokus untuk praktek di e-book, untuk membuat sebuah e-book dari buku Bapak Ibu yang sudah ditulis. Apakah itu buku teks pelajaran, apakah itu buku modul, ataupun sebagainya. Ini ada pertanyaan Pak di kolom komentar Pak. Saya bacakan. Ada mungkin nanti dilanjutkan di WA group Pak Ustaz. Karena ini waktu singkat saja Pak ini. Pak S. Daniar, bisa nggak skripsi atau tesis dikembangkan jadi buku kemudian di ISBN kan? Bisa sekali. Kemudian Bu Jumiati, Pak, kalau kita menulis buku tidak linear, tidak sesuai mapel, apakah bisa dinilai pada PAK, penilaian angkat kredit? Kalau menulisnya berdasarkan jenis-jenis buku di mana guru bisa meng-PAK-kan buku itu, kemungkinan besar pasti bisa. Tapi ya tergantung lagi, terkadang mungkin atasannya atau secara jabatan struktural kadang kurang paham, sebenarnya harusnya bisa. Hanya saja yang dipertanyakan karena bukan bidang keilmuannya. Nah, ini benar isinya bagus apa enggak, itu kredibilitas penulis yang dipertanyakan. Kalau bisa. Kemudian Pak, kalau gambar dari sumber lain, ini Pak Heru Prasetyo, gambar dari sumber lain dicantumkan sumbernya, apakah masih bisa di ISBN-kan?
Bisa Pak, yang penting Bapak itu ngambilnya gambar sumbernya dari mana dicantumkan. Jadi itu bukan plagiasi. Kalau sumbernya dari mana itu dicantumkan, misalnya dari Google ya, link Google-nya itu nanti juga dicantumkan. Ini dari Google gitu, linknya ini. Itu tidak ada masalah itu. Tapi yang bermasalah itu ketika tidak mencantumkan sumber. Itu kalau yang punya karya dia menuntut, nah itu jadi masalah karena sudah nanti kalau plagiasi itu kan sudah masuk ke pelanggaran hukum. Itu Pak. Sudah itu semua itu. Silakan Pak. Semangat sekali Bapak Ibu, dan saya sangat apresiasi sekali terkait dengan semangat Bapak Ibu untuk bertanya dan sharing terkait dengan bagaimana penulisan buku kemudian sampai dengan menerbitkannya. Oleh karena itu kami fasilitasi di WA Group, kita akan kembali berdiskusi via WhatsApp untuk mungkin ada pertanyaan pada hari ini yang tidak bisa disampaikan atau dijelaskan oleh narasumber. Dan hari ketiga besok kita akan fokus pada praktik membuat sebuah e-book. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menginstal ataupun melihat tutorial videonya terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasinya. Dan mohon Pak Husein untuk dibagikan di WA Group untuk aplikasinya biar diinstal oleh Bapak Ibu peserta. Akhir kata saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di WA Group dan pada hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap berinovasi Bapak Ibu.